Oke guys, gue di sini mau ceritain tentang horror experience dari orang yang berinisial R. Dan berikut ceritanya. Kisah ini terjadi kepada seseorang, yakni saudari perempuan dari sahabat gue yang berinisial R. Seperti biasa, rutinitas dia waktu itu adalah ngaji ke pesantren yang gak jauh dari rumah. Tetapi tetap saja membutuhkan waktu sekitar 3-4 menitan kalau jalan kaki. Dan letak pesantren tepatnya di kampung sebelah. Jadwal ngaji di pesantren kira-kira habis sholat maghrib itu pasti dimulai sampai dengan selesai sekitar jam 8-an. Kemudian diteruskan dengan sholat isya. Sehabis isyaan ada beberapa yang pulang, ada juga yang masih tetap tinggal buat lanjut ngaji malam sehabis sholat isya. Dan dia yang termasuk lanjut buat ngaji malam. Lumayan cukup lama dia ngaji dan akan segera bubar untuk pulang. Setelah bubar kajian, ada beberapa yang bermalam di Kobong dan ada juga yang pulang ke rumahnya masing-masing. Karena dia masih dekat dengan rumah, jadi dia pulang. Dan pada waktu itu, ada sekitaran jam 10-an. Kebetulan arah jalan yang dia lalui itu hanya dia seorang. Dan seperti biasa, kampung itu sepi kalau udah jam segitu. Di perjalanan pulang ke rumah, dia biasa saja, gak ada perasaan yang mengganjal. Tetapi bertepatan dia dalam keadaan haid. Selang beberapa waktu, udah semakin dekat dia sampai ke rumah. Tetapi terlihat dari kejauhan ada sesuatu yang aneh di atas pohon nangka. Dan semakin dekat, ternyata ada sesosok yang berselimutkan kain putih sedang berada di atas pohon, tepat di sisi kiri jalan dekat rumah dia. Sosok itu adalah kuntilanak yang seperti sedang menunggu kepulangan seseorang. Tadinya dia tidak menghiraukan sosok tersebut dan memberanikan diri untuk melewati pohon itu. Tetapi setelah semakin dekat, tegangan mulai terasa. Ternyata sosok itu tiba-tiba turun ke bawah dan diam di pinggir jalan. Sontak dia merasa kaku dan tadinya dia berpikir untuk kembali lagi ke pesantren. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena takut. Ditambah pada malam itu dia sedang dalam keadaan haid. Seketika dia langsung jongkok di tempat itu. Karena pas waktu itu dari awal pulang dia sudah menahan nyeri haid dan bertambah sakit dikarenakan situasi yang membuat dia tidak nyaman karena kehadiran sosok tersebut. Dan pada saat itu pula dia bergegas langsung menghubungi temannya yang ada di Kobong untuk menyusul dia ke tempat itu dan diantarkan ke rumahnya. Dia tidak tahu sosok itu masih ada menemani dia dari dekat pohon itu atau tidak, karena posisi dia dalam keadaan jongkok dan menahan rasa sakit. Apalagi tak ada terpikirkan untuk melihat kembali sosok itu, karena saking takutnya. Setelah beberapa lama dia berdiam di tempat itu, teman yang dia hubungi tadi sudah tiba di tempatnya. Karena masih merasa takut, dia nggak berani untuk melihat ke arah pohon. Dan pada saat melewati pohon itu pun, dia tetap jalan menunduk ke bawah. Dan abis dari kejadian itu, dia enggan buat berangkat ngaji lagi abis maghrib ke kampung sebelah. Karena takut hal yang sama terjadi kembali. Sekian dari gue, itu pengalaman saudari dari sahabat gue yang bisa gue sharing ke kalian ketika pulang mengaji jam 10 malam sendirian, tertanda inisial R. Jadi menurut gue, jika lo adalah seorang perempuan yang sedang haid atau datang bulan, lo akan terasa wangi bagi kalangan mereka. Dan itu membuat mereka tertarik untuk berada di dekat lo. Jadi hati-hati ketika lo pulang malam-malam dari manapun. Karena mungkin mereka akan mengekor lo dari belakang. Atau kalau tidak,
mereka akan menunggu lo di depan. Oke, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like kalau kalian suka, dan sampai jumpa.